Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar para sobat tajir dimanapun Anda berada? Perkenalkan, saya Gali Pandekar. Saya seorang business owner dan juga akademisi. Kali ini saya akan menjelaskan ya tentang perbedaan antara pedagang yang sekedar mencari uang dan pedagang yang serius membangun kekayaan. Yuk, mari kita simak sama-sama wahai sobat tajir sekalian. Pernah nggak teman-teman menyadari ya bahwa ada banyak bisnis di sekitar kita itu yang nggak bisa berkembang, dia begitu-begitu aja gitu ya. Contoh misalnya ada pedagang kantin di sekolah. Saya kenal seorang pedagang kantin di sekolah saya dulu. Dari dulu dia udah jualan, dari saya sekolah dia udah jualan, dari saya kuliah kemudian dia masih jualan, saya menikah dia tetap jualan di kantin, setelah saya punya anak pun dia masih berjualan di kantin. Masih begitu-begitu aja gitu kan. Mereka berjualan terus-menerus ya kan. Apakah bisnisnya dagangannya nggak laku? Laku gitu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kaya nggak gitu. Kaya atau enggak? Kebanyakan mereka nggak jadi kaya, cukup hidupnya iya ya, tapi apakah berlebihan bisa memberikan financial freedom? Ternyata enggak. Nah, inilah bedanya ya. Ada orang-orang yang sekedar berjualan ya untuk mencari uang, dan ada orang-orang yang berjualan untuk membangun kekayaan. Nah, itulah yang disebut dengan pebisnis biasanya. Makanya ada pekerjaannya bisa jadi sama-sama jualan ya, sama-sama dagang gitu. Tapi endingnya bisa beda gitu. Pekerjaannya bisa jadi sama-sama jualan misalnya produk kebab gitu. Sama-sama kebab. Tapi ada pedagang kebab yang terus-menerus jualan kebab di kantin dan hidupnya tidak sampai banyak uangnya. Tapi ada juga pedagang kebab yang jualannya kebab yang omsetnya sebulan bisa 1 miliar. Bahkan ada orang berjualan kebab itu mau go public gitu kan, ke bursa. Itu bisa gitu kan. Padahal produknya sama. Sama-sama kebab. Jadi masalahnya di mana? Apakah masalahnya di produknya? Enggak. Kebabnya bisa jadi sama gitu. Tapi yang membedakan adalah apanya nih yang membedakan? Yang membedakan adalah mindset si pedagangnya, mindset si penjualnya. Ini yang beda. Cara berpikir antara pedagang kebab yang jualan kebab untuk hari-hari dengan pedagang kebab yang jualan untuk membangun kekayaan, itu cara berpikirnya itu beda banget ya, nggak sama gitu. Ya, jadi dari babak ide di pikirannya mereka udah nggak sama. Produknya sama, perwujudannya sama, tapi hasil akhirnya nggak sama gitu. Kenapa begitu ya? Ya karena banyak orang-orang misalnya jualan kebab, coba lihat mindsetnya. Ada yang mungkin sekedar memenuhi kebutuhan hari-hari. Ya lumayan lah, yang penting dapur ngebul. Insya Allah ngebul sih, gitu kan. Cuman ngebul yang kayak apa gitu kan. Ada juga yang sekedar jualan kebab ya buat bantu-bantu suami lah gitu kan. Daripada saya iseng gitu kan. Ada juga memang sekedar ya habis saya di rumah nggak ada kerjaan pak, yaudah saya jualan aja gitu. Ya udah nggak apa-apa juga, tujuan itu sih sah-sah aja ya kan. Cuman ada orang menggunakan jualan kebab ini sebagai sarana membangun kekayaan ya. Makanya ada perusahaan restoran burger misalnya bisa sampai mendunia, produknya burger gitu ya, tapi bisa besar gitu. Perusahaan ini sih juga sama, ada orang yang jualan kebab bisa sampai gede gitu. Nah, apa bedanya mindset antara orang yang serius bisnis kebab untuk membangun kekayaan sama yang pedagang menjual untuk hari-hari aja? Nah, bedanya ada banyak sekali ya. Pertama, mindset utamanya adalah pebisnis atau orang yang serius membangun kekayaan, pedagang yang serius membangun kekayaan, mereka ini memiliki cita-cita untuk besar ya. Bahkan lebih besar lagi, go big and go bigger. Jadi dia nggak cukup hari ini saya udah menjual 100 kebab, alhamdulillah. Ya besok jual 100 kebab lagi. Besok lagi juga sama 100 kebab lagi. Begitu terus. Soalnya baru puluh-puluh tahun dijualannya ya, kalaupun nambah dikit aja 110, 120 udah. Ketika dia mau menjual 1000, ngapain? Nanti saya capek malah, waktu untuk keluarga saya hilang gitu kan. Mereka nggak mau. Ya udah nggak apa-apa gitu. Kembali ke tujuannya. Cuman para pebisnis yang serius mau kekayaan, hari ini saya menjual 100 kebab. Gimana cara dia segera berpikir, gimana saya menjual 1000 kebab? Gimana saya menjual misalnya 1 juta
Gimana caranya menjual lebih besar dan lebih besar lagi? Gimana caranya bisa jual ke luar negeri, ekspor dan lain-lain? Jadi mindset dia adalah selalu mindset pengen besar dan selalu lebih besar. Ya, jadi ini perbedaan pertamanya. Mindset pertama pebisnis yang serius membangun kekayaan. Dia nggak cukup, dia nggak merasa puas dengan apa yang ada saat ini, enggak. Dia pengen men-challenge dirinya untuk lebih. Ya. Men-challenge lagi, gimana bisa lebih besar, lebih baik, ya kan, lebih efisien. Ya. Mereka selalu lakukan itu. Itu yang pertama ya. Cita-citanya mereka selalu pengen besar. Yang kedua adalah pebisnis yang serius pengen besar adalah mereka memiliki keberanian. Nah, pebisnis ini memiliki modal berani. Mereka berani untuk keluar dari wilayah dia jualan sehari-hari. Ada pedagang yang jualan di situ terus gitu. Kalau jualan di tempat lain dia langsung panik gitu, nggak berani. Ya. Dia nggak berani negosiasi kepada yang punya tempat. Dia nggak berani negosiasi ke suppliernya mungkin beda. Di tempat yang baru kan suppliernya bisa jadi beda, ya kan? Dia juga nggak berani misalnya harus merekrut karyawan. Dia harus bernegosiasi dengan karyawan. Dia nggak berani, dia takut gitu kan. Dia pengennya di situ aja. Jadi dia nggak berani keluar dari wilayahnya dia. Dia cukup puas di situ. Ya tadi saya bilang, kurang nggak? Ya mungkin tidak kurang, tapi nggak lebih. Nah ini, ya keberaniannya beda. Ini yang kedua. Yang pertama cita-citanya menjadi besar. Yang kedua mereka punya keberanian yang beda. Yang ketiga, bisnis pedagang yang serius ingin membesarkan dirinya, dia punya mindset untuk membentuk tim. Dia tahu, sehebat-hebatnya satu orang, dia tetap satu orang. Nggak bisa ngalahin kerja tim, nggak bisa mengalahkan kerja kelompok, nggak bisa. Sehebat-hebat satu orang, ya satu orang. Jarang sekali ada pebisnis yang jadi besar, dia menguasai semuanya, ahli dalam semua bidang, jarang. Bukannya nggak ada, ya mungkin ada juga, cuman jarang. Dia mungkin menguasai penjualannya, ada yang mungkin menguasai produksinya. Kalau dia menguasai penjualannya, bagian produksi dia rekrut. Kalau dia menguasai produksinya, bagian penjualan dia rekrut dari pihak lain. Kemudian untuk membuka cabang lagi dia harus membina SDM, dia mungkin merekrut HRD. Dia serius mengembangkan tim. Dia membangun jejaring dengan timnya. Nah ini yang serius dia lakukan. Nah ini banyak orang pebisnis itu jarang, terlambat dia membangun tim. Dia jualan gitu, dia puas. Nah ketika dia puas ya alhamdulillah, hidupnya buat diri sendiri, nggak buat timnya, ya, nggak membangun kekuatan bersama, ya. Sehingga omsetnya dia ya omset buat satu orang aja. Ya. Padahal harusnya kalau dia membangun tim, ya, ada yang ahlinya sosial media, ya dia bangun sosial media. Ada yang ahlinya jualan, ya jualan. Ada yang ahlinya produksi. Ada yang ahlinya financial, gitu. Semua dia merekrut dan dia bina dan dia motivasi mereka dan dia pimpin. Nah itulah bedanya yang ketiga. Ya, mereka memiliki semangat untuk membangun tim. Yang keempat, para pebisnis ini mengembangkan bisnis itu capek ya, berat. Dan mereka berani menanggung sakitnya atau menanggung pain ya dalam membesarkan bisnis. Karena gini teman-teman, ya, sobat tajir semua, rindu order itu masalah, tapi banjir order juga masalah. Paham ya? Rindu order, nggak ada order, itu masalah. Kebanyakan order, itu juga masalah. Nah di sini bedanya. Ada orang-orang yang nggak mau dia. Ketika banyak order, langsung tuh, udahlah ngapain kamu terlalu capek, ngoyo, nanti sakit, ya kan? Nah beda, kalau pebisnis ketika dia biasa dapat order 100, atau dia order 1000. Kalau yang bukan pebisnis, yang pedagang, aduh kalau 1000 saya nolak nih, di luar kapasitas saya, paling saya cuma mampu 110, ya udah makasih ya. Tapi kalau dia seorang punya mental pebisnis, ketika biasa nanganin 100 order, tahu-tahu datang 1000 order, apa yang dilakukan? Ya dia mikir, gimana ya? Gimana kalau saya minta supplier saya bantu saya? Gimana tetangga saya bisa libatkan gitu? Dan ini menyakitkan proses ini ya, yang biasanya mungkin dia bisa tidur cepat, jadi nggak tidur, gitu kan? Apalagi kalau baru mulai bisnis teman-teman, itu namanya CEO ya, Chief Everything Officer gitu. Chief Everything Officer itu ya, yang beli bahan baku saya, yang nyimpen saya, yang nyuci piring saya, ngejualin saya, yang terima duit saya, yang jadi admin juga saya, yang dimarahin customer ya saya juga, gitu kan? CEO, Chief Everything Officer. Ya. Jadi dia ketika dia harus mengembangkan diri, mengekspand dirinya, nah itu sakit. Sama kayak para atlet binaraga yang misalnya tadinya ototnya
kecil gitu. Untuk membesarkan ototnya dia harus latihan beban. Pada saat latihan beban, ototnya terus jadi besar gitu kan, untuk menanggung beban yang lebih kuat. Nah, proses ini relatif menyakitkan karena dalam fase bisnis ini, pada saat membesarkan diri, membesarkan bisnisnya, ya kan, dia harus rekrut karyawan. Karyawan ada yang bandel, ada yang nilep uang perusahaannya, ada yang bawa kabur, ada yang males-malesan, ada yang rajin, ada yang bermasalah dengan supplier, ada yang udah tekan kontrak dibatalkan, ada yang direbut sama kompetitor. Banyak sekali masalah, ya kan. Nah, ini menimbulkan ketakutan atau memberikan pain ya dalam membesarkan bisnis. Nah, inilah di sini banyak orang nggak mau, ya, banyak orang nggak mau. Karena nggak mau, dampaknya apa? Ya udah, dia nyerah. Ketika ada banjir order, sebetulnya itu tapi masalah bagus, good problem. Ya. Dia nggak mau, udahlah, nggak usah ngoyo, ya kan? Ya udah, nggak apa-apa. Artinya masalah dia tetap pengen menanggung 100, kapasitas 100 ya 100 gitu. Dia nggak mau lagi lebih dari sekarang. Yang keempat, yang kelima, dia tahu mulai punya masalah, maka dia menyadari pentingnya network. Ya. Dia harus membangun network. Network ini berarti bertemu dengan orang lain, bertemu dengan orang baru, ya. Yang tadinya misalnya tadi dia pedagang di satu tempat, saya harus buka tempat baru di tempat wilayah lain, saya nggak tahu orangnya siapa. Berarti saya harus bangun network. Saya harus kenalan, memperkenalkan diri siapa kita, kenalan sama orang lain. Kalau kita misalnya terlalu takut, wah gimana ya? Nah, ini kan juga memberikan ketakutan, apalagi misalnya takut ketemu orang yang tidak benar gitu ya. Takut ketemu orang mengambil alih bisnis kita, berbagai prasangka-prasangka ini muncul gitu. Ya. Padahal network itu salah satu aset yang harus juga dibina, ya. Kekuatan jaringan, kekuatan berjejaring itu powerful banget, ya. Kalau kita nggak bisa membangun network, nggak bisa memiliki network yang baik, ya bisnis kita juga stuck di situ-situ aja, gitu kan. Kemudian itu yang kelima ya. Yang keenam, para pebisnis juga berani biasanya bertanggung jawab terhadap produknya. Mereka berani menjamin promise yang mereka janjikan ke customernya. Jadi kalau saya berani tadi jualan kebab, kalau kebabnya dia pastikan tidak basi, enak gitu. Tahu-tahu ada masalah. Suatu saat karyawannya ngirimin kebab yang tidak enak gitu misalnya. Wah, dia berani tanggung jawab. Dia siap menanggung risikonya, dia akan tempuh gimana caranya supaya mutu itu tetap terjaga. Dia lakukan segala cara, dia cek suppliernya, dia cek prosesnya, dia cek bahan bakunya, dia cek cara kerjanya, semua diperiksakan. Dia make sure, dia pastikan, ya kan, agar produk itu menimbulkan kepercayaan, memberi kepercayaan. Dan biasanya para pebisnis semua besar, mereka membangun kredibilitas dirinya, ya, kredibilitas dirinya agar mereka itu bisa dikenal sebagai orang baik. Karena kalau pebisnis yang memiliki image yang buruk, ya, track recordnya buruk, kredibilitasnya buruk, nah percayalah dia sebetulnya bukan sedang bangun bisnis, tapi sedang menggali kuburannya sendiri, sedang membangun masalahnya sendiri. Dan terakhir, mindset para pebisnis yang sukses adalah mereka selalu belajar dari kesalahan, dari masa lalu, dan juga bersiap untuk belajar dari kesalahan masa depan. Siap-siap untuk jadi menghadapi masalah yang akan masa datang. Nah, ini yang mereka selalu siap. Jadi mereka belajar. Karena pada dasarnya bangkrut itu mahal, ya. Belajar itu murah. Mendingan kita belajar, mempersiapkan diri untuk belajar. Dan mereka selalu mengalokasikan waktu, pikiran, dana untuk selalu membaca, untuk ikut pelatihan, untuk belajar sama orang, cari mentor, dan lain-lain. Jadi mindsetnya udah beda. Dari sini ini, makanya ada 7 mindset yang memberikan perbedaan antara pedagang yang sekedar jualan sama orang-orang yang serius membangun kekayaan. Ya. Jadi saya ulang lagi ya. Memiliki cita-cita yang besar, punya keberanian untuk negosiasi, punya semangat untuk membentuk tim, berani menerima sakitnya atau pain dalam mengembangkan bisnis, berani membangun network, berani menjaga kualitas produk, menjamin kualitasnya produk kita di hadapan konsumen. Yang terakhir, dan selalu mau belajar. Nah, inilah 7 mindset yang menjadi perbedaan antara orang yang mencari uang saja dan bangun kekayaan. Jadi ini semua tergantung mindset kita, ya. Mau seperti apa, ya. Ada quotes menarik yang saya suka, yaitu if you are born poor, it's not your mistake, but if you are die poor, it is your mistake. Kalau kamu lahirnya
miskin itu bukan salah kamu. Tapi kalau kamu meninggal dalam keadaan miskin, nah itu salah kamu. Nah, demikian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga para sobat tajir bisa mendapatkan inspirasi dari video saya kali ini. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya, agar kita bisa menambah semakin banyak jumlah orang tajir ada di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.